Bahu-membahu warga Desa Blaru, Kabupaten Pati memperbaiki ruas jalan provinsi yang rusak parah. Warga menambal lubang-lubang jalan yang menganga yang menjadi ancaman pengguna jalan. Perbaikan jalan ini memakai dana pribadi atau swadaya masyarakat. Warga memperbaiki jalan secara mandiri juga sebagai bentuk protes kepada pemerintah lantaran kerusakan di jalan provinsi yang melintasi desa mereka sudah berlangsung lama. Tak jarang kondisi jalan rusak ini akibatkan kemacetan hingga kecelakaan yang menelan korban jiwa. Parah sekali jalannya. Lubangnya dalam, banyak yang jatuh. Banyak yang jatuh di sini. Pak, katanya ada yang meninggal dunia ya Pak? Ada, katanya ada. Ada yang parah sini sampai kok hancur. Ini dari jatuh. Udah lubang ini jatuh. Pak, ini memperbaikinya mandiri atau bagaimana Pak? Dana pribadi, ini dana pribadi. Kami lakukan penambalan secara mandiri. Ada terus ini batu termasuk biskos dan lain sebagainya kami siapkan mandiri, alat-alat kami siapkan secara mandiri. Kami berharap pemerintah dalam hal ini Bina Marga mengatakan dengan jelas, dengan tegas, saya tidak ada dana dan biarkan kami masyarakat yang bekerja secara swadaya untuk menambal jalan. Ini bentuk akumulasi kemarahan warga ya? Kami marah, betul, karena banyak korban yang ada teman saya sudah meninggal dunia. Warga Desa Blaru berharap kondisi ini diperhatikan pemerintah setempat agar jalan yang rusak bisa diperbaiki secara permanen. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Ribuan ikan di Sungai Cisadane, Tangerang, Banten mati diduga akibat tercemar limbah kimia cair dari kebakaran pabrik pestisida. Meski menyimpan bahaya kesehatan, warga malah sengaja mengambil ikan mati untuk dimasak. Warna putih agak susu. Aliran Sungai Cisadane di Tangerang, Banten berubah putih berbuih sejak Selasa kemarin. Air sungai diduga tercemar limbah kimia cair dari kebakaran pabrik pestisida Senin lalu. Akibat pencemaran sungai, ribuan ikan mati mendadak. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang telah mengambil sampel air sungai untuk dilakukan uji laboratorium. Selama hasil uji lab belum keluar, masyarakat diminta tak mengkonsumsi ikan mati dan air Cisadane. Menghimbau kepada warga yang tinggal di bantaran Kali Cisadane untuk saat ini tidak mengkonsumsi atau menggunakan air dari Kali Cisadane. Karena kemarin ada beberapa ikan yang memang banyak mengambang ya, terus juga masyarakat juga memang banyak yang mengambil. Ini juga kita sosialisasikan pertama. Sementara kami mengambil sampel air ini, baku mutu kualitas airnya untuk tidak dikonsumsi dahulu. Meski menyimpan bahaya kesehatan serius seperti kanker, sebagian warga tak menggubrisnya. Mereka tetap mengambil ikan mati untuk dimasak sebagai lauk. Menurut warga, ikan mati dari Sungai Cisadane memang berbau minyak sehingga harus dicuci berulang kali. Kalau bau minyak, ini lagi. Tapi sempat bau nggak tuh ikan? Minyak, bau minyak. Ini lagi, boleh cuci lagi. Akibat pencemaran Sungai Cisadane, PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang menutup penyaluran air bersih karena suplai air baku diambil dari Sungai Cisadane. Sebagai gantinya, PDAM melakukan dropping air bersih dengan tangki ke sejumlah permukiman warga. Dari Tangerang, Banten, Sukrot, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan ikan mati akibat Sungai Cisadane diduga tercemar limbah kimia cair. Warga sudah diimbau untuk tidak mengkonsumsi air maupun ikan dari sungai tersebut. Dan berikut laporan Naura Syafikah dan juru kamera Jemi Yasin dari Sungai Cisadane, Tangerang, Banten. Dan mematikan, dua kata yang menjadi bisa penggambaran untuk situasi dan juga kondisi air di Sungai Cisadane, Kota Tangerang. Di mana air sungai di Cisadane ini bisa dibilang menjadi salah satu tumpuan bagi warga Kota Tangerang. Namun sekarang harus dihindari, menjauhi karena berbahaya tercemar dari kimia imbas dari kebakaran pabrik di salah satu kota Tangerang. Dan memang untuk cemarannya ini sudah meluas sejauh kurang lebih 22 km di seluruh aliran Sungai Cisadane dan menyebabkan salah satunya yang bisa terlihat adalah kematian massal dari ikan yang berada di aliran Sungai Cisadane. Juru kamera saya, Jemi Yasin, akan memperlihatkan kepada Anda pemirsa salah satu wujud untuk bangkai ikan yang ada di aliran Sungai Cisadane. Ini jumlahnya banyak sekali, tidak hanya satu. Dan ini adalah salah satunya yang bisa kami perlihatkan kepada pemirsa untuk ikan berjenis ikan sapu-sapu. Namun memang kalau misalnya kita lihat di situasi saat ini tercemar kimia
kimia untuk aliran Sungai Cisadane memang sudah sangat berbahaya sekali, bahkan untuk ikan saja tidak bisa bertahan hidup, apalagi manusia kalau misalnya mengkonsumsi dari air ataupun juga dari ikan-ikan yang ada di sini. Sehingga memang dari Pemprov Kota Tangerang juga sudah memperingatkan kepada warga Tangerang khususnya untuk tidak pertama menggunakan air pump, kemudian juga tidak mengkonsumsi dari ikan-ikan yang ada di sini. Dan tidak hanya dari ikan yang ada di atas, yang ada di air saja, ada juga tadi kami melihat ada beberapa bangkai yang sudah mengering di tempat kami melaporkan tadi. Salah satunya ini salah satunya yang sudah mengering. Memang sudah beberapa hari semenjak kejadian kebakaran dan juga menyebabkan pencemaran kimia yang memang diduga ini dari pabrik yang memproduksi pestisida untuk mengusir hama, sehingga sangat membahayakan sekali. Dan sekarang kalau misalnya kita menghirup aroma di aliran Sungai Cisadane ini, bukan lagi wangi minyak yang menyengat, namun sekarang sudah bau amis sepertinya karena dari ikan-ikan yang ada di sini yang sudah menjadi bangkai. Dan memang ini sudah diperingatkan juga pastinya untuk seluruh warga Tangerang, dan kemudian juga diperingatkan dari beberapa aktivis lingkungan seperti apa nanti ke depannya untuk yang bisa memberikan kebaikan lagi untuk aliran Sungai Cisadane sehingga memang aman kembali untuk dikonsumsi bagi warga Kota Tangerang. Dari Tangerang, Naura Syafika, Jimmy Jasin, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon sentilan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang dilayangkan di media sosial. Sahut menyahut antara Purbaya dan Sakti mencuat usai Purbaya mengomentari realisasi anggaran proyek pembangunan kapal. Kan kita mendorong pertumbuhan ekonomi. Semuanya saya anggaran kok. Rugi saya, Pak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengomentari realisasi anggaran pada industri galangan kapal nasional. Bak gayung bersambut, sindiran Purbaya kepada Kementerian Kelautan Perikanan pun langsung dibalas. Dalam akun media sosial pribadinya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut dana pembangunan kapal berasal dari pinjaman luar negeri pemerintah Inggris. Ia pun meminta Purbaya untuk mengecek kembali apakah dana sudah dikucurkan atau belum. Usai disentil Menteri Kelautan Perikanan, Menkyu Purbaya langsung membalas dengan mengatakan, "Pak Menteri, sahabat saya." Dan ia membenarkan bahwa anggaran memang belum dicairkan. Oh, udah saya cek, belum dikucurin katanya Pak. Gimana Pak? Belum. Oh, berarti belum dikucurin? Belum. Tapi kan gini, kalau Anda... Pemirsa, ada momen ironis saat banjir menerjang Padang, Sumatera Barat. Seorang wanita hamil pingsan di rumahnya saat akan dievakuasi petugas. Ternyata ia mengalami kedinginan akibat banjir yang telah merendam rumahnya selama beberapa jam. Puluhan rumah warga terendam banjir di Kampung Penggambiran, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Ketinggian banjir mencapai 1,5 meter. Petugas SAR gabungan mengevakuasi seorang wanita yang tengah hamil dengan perahu karet. Wanita hamil tersebut yang kedinginan sejak banjir merendam rumahnya, pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Banjir yang terjadi akibat hujan deras sejak Rabu petang hingga Kamis dini hari juga membuat puluhan rumah warga terendam di Kelurahan Arai Pinang dan Ampalu. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Di Majalengka, Jawa Barat, hujan selama 5 jam menyebabkan banjir. Petugas gabungan bekerja cepat mengevakuasi korban banjir ke tempat aman. 52 rumah warga di Blok Kedung Buni, Desa Bonang ini terendam banjir setinggi 1 meter lebih. Petugas gabungan menyisir di lokasi banjir untuk mengevakuasi warga ke lokasi yang aman. Banjir akibat meluapnya Sungai Cideres dan Cilutung. Masyarakat berharap agar pemerintah memperhatikan kondisi sungai yang setiap tahun terus meluap. Ini baru beres Pak, dan yang ke lokasi yang... Ya, ada tumbuh aja. Waspadalah saat Anda melintasi kawasan tebing. Tebing setinggi 30 meter di Kampung Ciseti, Subang longsor. Akibatnya akses jalan provinsi tertutup, tak bisa dilintasi kendaraan.
Sementara itu, tebing setinggi 30 meter di Kampung Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak, Subang longsor pada Rabu malam. Longsor menutup seluruh akses jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Subang dengan Kabupaten Purwakarta. Akibatnya, kendaraan roda 2 dan 4 tidak dapat melintas. Pihak kepolisian mengalihkan arus lalu lintas sementara ke arah Sagala Herang dan keluar di Ciater ataupun juga sebaliknya. Petugas menerjunkan alat berat untuk membersihkan material longsor. Bencana tanah bergerak terjadi di wilayah lain di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Puluhan rumah warga di bantaran Sungai Gung amblas 1 hingga 2 meter. Puluhan rumah di bantaran Sungai Gung, Desa Kajen, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal, rusak parah akibat bencana tanah bergerak pagi tadi. Ini berawal akibat curah hujan tinggi yang mengakibatkan banjir di aliran Sungai Gung. 22 rumah berada di tebing sungai rusak ringan hingga berat. 7 rumah diantaranya rata dengan tanah. Tebing di atas sungai amblas 1 hingga 2 meter, akibatnya dinding dan atap rumah ambruk. Sementara itu 1 masjid kondisinya rusak parah. Jadi sungai Gung itu ke sini akhirnya longsor gitu. Ada berapa rumah Pak yang? Ada 7 rumah. Yang ambruk ya? Yang ambruk itu 7 rumah. Kalau total ada berapa Pak? Kalau total semuanya 22. 22. Iya. Mengungsi kemana Pak? Ya mengungsi ke sebelah rumah itu.